Maraknya kemunculan buaya di Sungai Rangkui dan penyerangan oleh hewan predator ini mendapat tanggapan dari Alobi Foundation Bangka Belitung pada Selasa 24 Oktober. Manajer Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Foundation Bangka Belitung, Andy R. Yusuf mengatakan bahwa penyebab utama dari kemunculan buaya ini adalah habitat asli dari buaya muara ini sudah tergusur oleh kenakalan manusia. Pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit, lahan yang dimanfaatkan sebagai tambang ilegal adalah penyebab dari munculnya predator ini. Andy menghimbau agar masyarakat sadar bahwa ada spesies fauna lainnya yang hidup dari suatu ekosistem. Ini kita tahu, selama ini kita bergerak di bidang penyelamatan satwa liar ini ya satu-satunya penyebab satwa liar itu kenapa muncul di suatu tempat ya karena kerusakan habitatnya yang pertama, karena ekosistem yang rusak gitu. Kerusakan habitat itu memicu rumah mereka hancur, kemudian cadangan pakan alami mereka pasti nggak ada lagi. Sehingga mereka bingung mau kemana, keluar dari teritorial mereka, menemukan tempat yang baru gitu. Seperti di Jembatan 12 ataupun di aliran Sungai Rangkui. Seperti itu. Karena memang dulu nggak pernah ada gitu, kok sekarang bisa muncul gitu. Karena mereka lari dari habitat aslinya gitu. Karena kerusakan habitat, kerusakan ekosistem memaksa mereka untuk keluar dari habitat aslinya. Yap, terhadap buaya. Yang kita tahu di Pulau Bangka, ya penyebabnya penyempitan habitat itu pertama ya karena pertambangan ilegal. Itu kadang merusak ekosistem dan seluruh habitat yang ada di Pulau Bangka. Itu pertama. Yang kedua adalah pemukiman warga juga kan semakin tahun semakin bertambah, semakin merambah ke habitat-habitat atau kantung-kantung habitat satwa liar, termasuk buaya dan satwa lainnya gitu. Nah, itu salah satu penyumbang terbesar penyebab terjadinya sekarang ini sering terjadi konflik masyarakat dengan satwa liar, termasuk dengan buaya gitu. Karena mereka kekurangan habitatnya, terjadi penyempitan habitat. Makanya kita juga menghimbau kepada masyarakat, kita harus menjaga habitat satwa liar, kita harus menjaga habitat ekosistem mereka di alam, karena itu sangat penting sekali dan berpengaruh kepada meningkatnya jumlah kasus antar konflik dengan manusia dengan satwa liar gitu. Cara untuk menghentikannya ya itu harus menjaga habitat, menjaga ekosistem sehingga mereka aman di tempat mereka. Oke, betul. Gimana, Bang? Ya, kita berharap seharusnya masyarakat sadar untuk itu ya. Karena satu-satunya penyebab kalau sekarang ya karena penyempitan habitat akibat dari kerusakan habitatnya itu sendiri. Seperti tadi pertambangan ilegal, terus perambahan hutan, segala macam pembukaan lahan untuk kebun misalnya. Terus pemukiman semakin meluasnya pemukiman juga itu sangat mempengaruhi gitu. Harapannya kan dengan satwa liar itu kita bisa hidup berdampingan. Bagaimana cara untuk berdampingan dengan satwa liar ya kita harus menjaga habitatnya itu sendiri sehingga mereka nyaman dengan ekosistem mereka dan mereka nggak bakal keluar dari itu. Pakan alami mereka masih terjaga gitu kan, tempatnya masih terjaga tanpa ada kerusakan, itu satwa liar nggak bakal keluar dari situ. Seperti kita lah, rumah kita dirusak ya kita pasti bakal cari tempat yang baru gitu. Satwa liar juga seperti itu. Makanya ketika kita tidak menjaga habitat ataupun ekosistem mereka di alam ya selama itu juga konflik dengan manusia itu bakal terus terjadi, termasuk dengan buaya gitu. Selama ini kita dengar banyak sekali kasus buaya. Dulu waktu kita masih kecil itu kasus buaya memang ada, tapi jarang sekali kan. Enggak setiap minggu kita dengar, enggak setiap bulan kita dengar, bahkan tahunan bisa beberapa tahun baru kita dengar ada serangan buaya gitu. Itu hal yang wajar gitu, karena mereka adalah binatang buas yang punya insting liar. Tapi kalau zaman sekarang kita dengar tuh banyak sekali. Seperti kasus yang di Jembatan 12, dulu itu nggak pernah ada buaya yang masuk ke sana, tiba-tiba sekarang ada. Karena mereka ya tadi habitatnya rusak di tempat aslinya, sehingga mendorong mereka keluar dari habitatnya, kemudian bertemu dengan habitat yang baru atau tempat yang baru. Seperti ini yang kita dengar sudah masuk ke Sungai Rangkui kan, arah belakang Sejam ini, terus juga Jembatan 12 sudah sering muncul juga gitu.